Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriko Malasari, NIM 1814030040. Baiklah, di sini saya dari kelompok 1 akan menjelaskan materi dari kelompok kami mengenai konsep dasar supervisi pendidikan. Di sini saya akan membahas 3 poin. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian supervisi. Yang kedua, saya akan membahas tentang tujuan supervisi pendidikan. Yang ketiga, saya akan membahas tentang fungsi dari supervisi pendidikan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian supervisi. Supervisi secara etimologis berasal dari kata to supervise, yang berarti dapat diartikan sebagai mengawasi. Supervisi juga berasal dari 2 kata. Yang pertama itu superior, yang arti lebih. Yang kedua adalah vision, yang arti kemampuan melihat. Dapat disimpulkan bahwa supervisi itu adalah pengawasan terhadap kegiatan akademik yang berupa proses belajar mengajar, pengawasan terhadap guru dalam mengajar, terus pengawasan terhadap situasi yang menyebabkan proses pendidikan itu tidak jalan dengan efektif. Supervisi itu dapat juga diartikan sebagai suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru, pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Adapun juga pengertian supervisi itu dari beberapa para ahli. Tapi di sini saya akan mengambil satu contoh saja. Yang ini pendapat dari Manulang. Dia menyatakan bahwa supervisi itu merupakan proses untuk menerapkan pekerjaan yang sudah dilaksanakan, menilainya dan juga mengkoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Adapun di sini saya akan memberikan pengertian supervisi secara sederhananya saja di lingkungan sekolah. Supervisi itu secara sederhana itu dapat diartikan upaya kepala sekolah dalam pembinaan guru untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran di sekolah tersebut. Yang kedua, tujuan supervisi pendidikan. Jadi secara umum supervisi pendidikan itu memiliki tujuan memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas mengajar guru di kelas dan pada gilirannya nanti guru itu akan meningkatkan kualitas belajar siswanya. Jika seorang guru itu profesional, maka tujuan dari pendidikan itu akan tersampaikan. Jadi siswanya itu akan dapat menerima pelajaran yang disampaikan oleh guru yang sudah memiliki tingkat kualitas yang tinggi ataupun disebut dengan juga guru yang profesional. Adapun tujuan supervisi pendidikan itu menurut Made Pidarta, dia menjelaskan ada 4 tujuan dari supervisi pendidikan. Yang pertama itu membantu menciptakan lulusan optimal dalam kuantitas dan kualitas. Berarti tujuan supervisi ini nanti sekolah itu akan menciptakan lulusan seoptimal mungkin, baik dalam kuantitasnya ataupun kualitasnya, baik dalam bidang akademiknya maupun keahliannya. Yang kedua, membantu mengembangkan pribadi, kompetensi, dan sosial guru dan anak didik di sekolah tersebut. Yang ketiga itu membantu kepala sekolah mengembangkan program yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempatnya. Yang keempat, ikut meningkatkan kerjasama dengan masyarakat atau komite sekolah. Masyarakat ini juga memiliki andil yang besar agar tujuan pendidikan itu dapat tercapai secara maksimal. Jika kerjasama antara masyarakat, komite sekolah, dan juga staf ataupun orang-orang yang berada dalam sekolah tersebut, maka tujuan dari pendidikan itu akan tercapai secara maksimal karena ada kerjasama antara orang-orang yang terlibat di sekolah, dan tujuan dari pendidikan itu akan tercapai. Baiklah, yang ketiga saya akan membahas tentang fungsi supervisi pendidikan. Jadi fungsi utama dari supervisi pendidikan itu adalah menilai dan memperbaiki faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran peserta didik.
Dan adapun menurut Sahartian, fungsi supervisi pendidikan itu terdapat 8. Yang pertama itu mengkoordinasi semua usaha sekolah. Jadi usaha sekolah itu akan diarahkan ke hal yang lebih baik agar usaha yang dilakukan itu dapat tercapai dan berhasil. Yang kedua itu memperlengkapi kepemimpinan sekolah. Semua orang di sekolah itu akan dilatih terus-menerus agar jiwa kepemimpinannya itu dalam pendidikan di sekolah itu menjadi semakin baik, dan akan tujuan sekolah itu akan tercapai jika memiliki seorang pemimpin yang baik. Yang keempat, menstimulasi usaha-usaha sekolah yang kreatif. Semua orang yang berada di lingkungan sekolah itu, terutama guru dalam mengajar, akan distimulus agar menjadi seorang yang kreatif dalam mengajar. Dan dalam mengajar siswanya itu akan nyaman, dan siswa itu akan menyukai cara belajar guru yang kreatif tersebut. Yang kelima, memberikan fasilitas dan penilaian yang terus menerus. Yang keenam, menganalisis situasi belajar mengajar. Yang ketujuh, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf. Bukan hanya anggota staf, tapi juga guru-guru dan orang-orang yang terlibat dalam sekolah itu akan memberikan pengetahuan yang lebih banyak lagi, dan juga keterampilannya juga akan diasah menjadi lebih baik agar proses dan tujuan pendidikan ini di sekolah itu tercapai maksimal. Yang kedelapan, memberikan wawasan yang lebih luas dan terintegrasi dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan mengajar guru-guru. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutupi dengan membaca wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.